Dia orang beriman, orang Islam, mati dalam kondisi belum tobat, masuk neraka. Kalaupun dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, nggak akan kekal. Nggak akan kekal selama-lamanya. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kelompok khawarij. Nah, kelompok khawarij mengatakan pelaku dosa besar kalau sudah masuk ke neraka maka kekal selama-lamanya. Berbeda dengan orang murji'ah. Murji'ah, lawannya khawarij dalam hal ini, mengatakan orang Islam, selama dia Islam, mau melakukan dosa apapun, gak akan masuk neraka. Pasti masuk surga. Masya Allah ya. Murji'ah itu mengatakan, la yadurru ma'al imani syai'. Selama bukan kafir, selama bukan syirik gitu. Dosa besar apapun selama orang Islam tetap nggak bakal masuk neraka. Orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Kita meyakini tengah-tengah itu. Wa a'dadul ara wasatuhuma. Pendapat yang paling pas pertengahan antara kedua pendapat tersebut. Mungkin masuk neraka, mungkin. Tapi kalaupun masuk neraka, maka tidak akan kekal. Apa dalilnya? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Di antaranya hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Bukhari Muslim. Bakal keluar dari neraka orang-orang yang di hatinya ada seberat biji sawi saja keimanan. Lah ini orang beriman, pernah sholat, mungkin juga pernah haji, mungkin juga pernah zakat, minimal zakat fitrah gitu ya. Iya, pernah baca Quran, minimal surat Al-Fatihah, minimal baca Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Minimal pernah yasinan itu tiap malam. Jumat gitu, nah tahlilan, udah pernah gitu, pernah tasbih subhanallah, pernah tahlil la ilaha illallah kan gitu, pernah. Berarti orang beriman, enggak hanya beriman, beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh nanti bakal masuk surga Firdaus. Dia beramal saleh. Kalaupun enggak surga Firdaus, minimal akan melihat amalan baiknya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang beramal baik meskipun sedikit saja, nanti di akhirat pasti bakal melihat pahalanya. Sebaliknya yang berbuat amalan buruk meskipun sedikit saja, nanti di akhirat bakal melihat. Jadi meskipun untuk orang pelaku dosa besar, maksiat dosa besar, selama bukan syirik ya, selama bukan syirik, kalau dimasukkan ke neraka, menurut ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Dia pernah sholat, dia pernah puasa, dia pernah umroh, dia pernah baca Quran, dia pernah sedekah, meskipun cuma 1.000, meskipun cuma 500, kopek 500 itu ya. Meskipun cuma 5.000, meskipun cuma 10.000, bakal melihat. Bakal sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Harus dia melihat amalan baiknya itu nanti di akhirat. Itu yang menjadi dasar ahlu sunnah wal jamaah. Tapi dikecualikan syirik. Orang musyrik mati belum bertaubat, kekal bi'ijma'. Kekal selama-lamanya di neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan mengampuni selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kemudian kata beliau, wahum, dan mereka
para pelaku dosa besar fi masyiatihi wa hukmihi, berada dalam kehendak Allah, terserah Allah. Allah mau menyiksa, terserah. Allah mau mengampuni, terserah. In sya'a ghafara lahum wa afa anhum bifadlihi. Kalau Allah mau, meskipun pencuri, kalau Allah mau, meskipun koruptor, kalau Allah mau, meskipun pembunuh, kalau Allah mau, meskipun suka mabuk, kalau Allah mau, meskipun ini orang suka judi, mau judi online atau offline, dan yang lain-lainnya itu, kalau Allah mau, ini orang diampuni dan tidak masuk neraka. Itu keyakinan ahlu sunnah. Ya. Artinya, kita tidak boleh memastikan seseorang meskipun pelaku dosa besar bahwa dia ahli neraka. Dan kita juga tidak boleh memastikan bahwa si fulan adalah penduduk surga. Karena mengapa? Nanti akan ada ya. Karena surga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa'a 'adzabahum fin nari bi'adlihi. Kalau Allah mau, Allah berkehendak, pelaku dosa besar juga dimasukkan ke neraka dengan keadilan. Tadi masuk surga dengan karunia, masuk neraka dengan keadilan. Ini akidah ahlu sunnah yang saya sampaikan di kitab Al-Hikam. Bahwa tidak ada orang yang masuk surga karena amalan. Semuanya karena karunia Allah. Tidak boleh mentang-mentang sudah hafal Quran, hafal banyak hadis, jadi ustadz, jadi kiai, profesor, doktor, al-alim, al-allamah, al-bahr, lautan ilmu, bahasanya gitu. Terus kemudian mengatakan, pasti saya masuk surga. Justru itu yang diragukan. Kalau meyakini saya pasti masuk surga. Si fulan itu pasti masuk neraka. Justru itu yang bahaya. Iya, dan berkata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di neraka nanti itu akan ada penghuni neraka yang saking setiap harinya dipanggang kepanasan, hitam-hitam semuanya, udah kayak areng. Giliran terus disuruh masuk ke surga, dimasukkan. Ke surga, celupin ke sungai yang namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Begitu keluar itu kayak tumbuh lagi, Pak. Jadi makhluk yang berbeda. Iya. Oleh baginda Nabi disebut, mereka nanti disebut sebagai jahannamiyun. Jahannam itu kan neraka, jahannam. Miyun maksudnya orang-orang yang pernah merasakan neraka jahannam. Iya, digelari jahannamiyun. Tapi yang penting kan sudah masuk surga. Ya semoga kita nggak termasuk mereka ini ya. Semoga kita nggak merasain neraka jahanam gitu Pak. Nggak ngerasain semua jenis neraka. Semoga kita berdoa yang ngikut ngiring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ya seperti itu. Ada dalam hadis sahih baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada orang ini penghuni terakhir yang masuk surga itu, orang sudah capek, udah jadi jahannamiyun itu. Udah capek sekali, udah pokoknya udah patah hati, udah semuanya pokoknya. Udah entah berapa juta tahun di neraka itu. Kemudian dia itu berandai-andai. Seandainya Allah itu memperbolehkan saya ada di pinggiran neraka. Dijawab sama malaikat, kalau sudah di pinggiran neraka, gak bakal minta apa-apa lagi. Enggak. Di pinggir Pak, dia dipinggirin. Di pinggir neraka bisa istirahat gitu ya, gak disiksa terus-menerus 24 jam. Nah, di pinggir ini kan gak di tengah-tengah, di pinggir-pinggir. Baik, itu menandakan, menjadi dalil bahwasanya orang-orang beriman meskipun masuk neraka pasti bakal masuk surga. Entah kapan waktunya. Itulah yang disebut orang Islam pasti masuk surga. Itu maksudnya pasti. Cuma maksudnya itu ada yang masuk duluan, ada yang masuk belakangan, ada yang masuk paling terakhir, Pak, paling buntil bahasanya gitu ya. Terakhir sendiri masuk. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang beriman orang kafir. Fanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menyamakan orang-orang Islam dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir? Enggak, maksudnya beda. Yang pernah berbuat baik di dunia ini akan merasakan kebaikan itu di akhirat. Ya, mari sama-sama ya saya semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya, untuk berusaha sebanyak mungkin berbuat baik, beramal soleh. Di tengah gempuran situasi yang sangat-sangat menantang kita ini. Orang zaman dulu kalau bermaksiat itu mahal, Pak. Zaman dulu ya, kalau bermaksiat itu mahal. Sekarang maksiat murah, bahkan gratis. Iya, orang zaman dulu kalau mau judi, Pak, harus punya duit dulu. Sekarang kalau mau judi tinggal pinjol, pinjam online untuk judi. Iya, Anda? Ya, oh ya. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud riwayatnya Imam Muslim. Dan sesungguhnya ada orang yang setiap hari dipandangkan manusia beramal baik. Bahkan jarak antara dia dengan surga tinggal seini, apa namanya ini, sejengkal. Tapi di akhir hayatnya berbuat buruk, ditutup dalam keburukan, mati su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang setiap hari berbuat buruk, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal segini ini, sejengkal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa dia akan taubat dan benar taubat. Begitu mati, husnul khatimah. Anda Pak, orang masuk surga nggak pernah sholat seumur hidupnya. Ada. Ketika mau terjadi peperangan Uhud, ada seorang sahabat itu datang ke baginda Nabi, baru masuk Islam. Masuk Islam. Orang datang, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam terus saya ikut perang mati, saya surga apa neraka? Surga. Masuk Islam langsung, perang, meninggal, gugur, syahid. Masuk surga, dapat derajat tertinggi meskipun belum pernah salat. Kan al-umuru bi khawatimih. Yang menjadi standar baik atau buruk itu khatimatul amr, penutupan. Makanya kalau doa jangan lupa sempatkan doa di doa-doa kita, Allahumma khtim ajalana bil khair. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Gitu. Atau doa Allahumma ahyini mu'minan wa amitni mu'minan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keimanan, matikan aku dalam keimanan. Melihat orang yang dibilang wali, dibilang kutub, dibilang ghaus, dibilang apalah gelar-gelar terserah gitu. Ustadz yang mulia, al-mukarram, al-mufaddal, al-mutamtam, al-mujaljal, terserah namanya. Ya kalau bahasa Arab kan gitu. Mau dibilang Habib, mau dibilang apa, jangan pernah kita pastikan ini orang masuk surga. Nggak ada yang menjamin. Paham ya? Ya biasa saja, belajar ke khazin, belajar. Khazin pasti masuk surga? Enggak. Tapi didoakan, ya saya juga berharap semoga saya masuk surga. Kita semua semoga masuk surga, berusaha menjaga. Ya namanya manusia. Jatuh, bangun lagi, jatuh di dosa, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, gitu kan. Jadi seperti itu kita. Jadi tidak pernah memastikan siapapun untuk masuk surga, kecuali kalau meninggal dalam kondisi beriman. Gitu. Nah di sini kalau kita sudah mulai masuk usia-usia sepuh, sering-sering memperbanyak zikir, sering-sering zikir, terutama zikir tahlil, la ilaha. Enggak perlu diajak orang, Pak. Kalau sepi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau kita sudah bisa menggabungkan antara zikir yang sir dan zikir yang jahar.
Zikir yang jahar itu ketika nggak ada orang kita lafalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jahar, dilafalkan. Ketika nggak ada orang, sir di dalam hati, di hatinya la ilaha illallah. Kalau ada orang, dia ngobrol gitu, hatinya terus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah nanti ketika kamu meninggal ditutup dengan la ilaha illallah. Gitu. Jangan sebaliknya. Karena kata para ulama, Ibnu Katsir dan banyak ulama menyebutkan bahwa manusia itu ditutup usianya sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya sholat, meninggalnya sholat. Biasanya ngaji, meninggalnya ngaji. Yang senang khutbah Jumat, meninggalnya pas khutbah Jumat. Ada kan? Ada. Senangnya mabuk, lagi mabuk, mati. Senangnya joget, lagi joget, mati. Wala'iyadzubillah. Iya. Senangnya sepak bola, lagi sepak bola, wala'iyadzubillah. Ada kan? Tergantung kesenangannya. Jadi kalau senang pada sesuatu jangan berlebihan. Ya. Wallahu a'lam bishawab.